King Chao. Kenapa ruam di tubuhmu ini semakin parah? Ibu, aku sudah bertanya pada dokter soal itu. Itu adalah alergi genetik. Dokter bilang bahwa ruam ini membuatmu sangat rentan terhadap alergi kulit lainnya. Kamu benar-benar harus ekstra hati-hati. Namun, mungkin saja tanda ini bisa membantumu menemukan orang tua kandungmu. Aku tidak mau itu. Ibu adalah satu-satunya ibu yang aku miliki. Ngomong-ngomong ibu, perakiraan cuaca bilang hari ini akan hujan. Cepatlah masuk, aku harus pergi bekerja sekarang. Hati-hati di jalan. Grup Jiang. Jiang Mengyu putri keluarga Jiang. Siapa yang mencuri kalung Mengyu? Serahkan sekarang juga. Sisi sahabat Jiang Mengyu. Jati tidak ada yang mau mengaku. Geledah mereka. Tian-Tian sahabat Jiang Mengyu. Kak Mengyu, kami menemukannya. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang sedang ibu lakukan? Liu Qingchao, kamu benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya mencuri barang-barangku. Aku tidak melakukannya. Bukankah begitu? Semua orang di perusahaan ini tahu ibumu adalah petugas kebersihan. Keluargamu begitu miskin. Kalau bukan kamu lalu siapa lagi? Tepat sekali. Kamu adalah orang terakhir yang pulang tadi malam. Pasti kamu pelakunya. Aku lembur sepanjang malam. Aku tidak pergi kemana-mana. Jika kalian tidak percaya padaku, kalian bisa memeriksa rekaman CCTV. Apa maksudmu? Kak Mengyu menjebakmu. Aku tidak mencurinya. Kalian tidak punya bukti, jadi bagaimana bisa kalian menuduhku seperti ini? Lepaskan aku. Kalung itu ditemukan di mejamu. Beraninya kamu masih mencoba membela diri. Itu tidak mungkin. Aku tidak mencurinya. Aku tidak mencuri kalungnya. Pasti kamu orangnya. Semua orang tahu bahwa kalung Nona Jing harganya sangat mahal. Kamu dan ibumu bekerja seumur hidup pun tidak akan pernah mampu membelinya. Kak Mengyu kami. Dia adalah nona muda grup Jiing. Kamu berani mencuri darinya. Apa kamu sudah bosan hidup? Kalung ini dibelikan oleh ayah untukku dari luar negeri. Harganya jutaan. Sepertinya memang benar. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Seperti ibu seperti anaknya, mengikuti jejak ibumu yang menyedihkan itu. Kamu jelas telah belajar banyak trik tangan panjang. Jangan berani-berani menghina ibuku. Aku akan menghinanya kalau aku mau. Kenapa memangnya? Ibumu itu hanyalah wanita rendahan yang menjijikkan. Dan kamu juga sama saja. Tahan dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidak. Aku tidak mencuri barang-barangmu. Lepaskan aku tidak mencuri apapun. Apa yang kalian lakukan? Jiang Mengyu putra Jiang Mengyu. Ada apa? Kalung Nona Jing dicuri oleh Liu Qingchao. Dan dia masih tidak mau mengakuinya. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk menindas adikku? Aku tidak melakukannya. Buktinya sudah tak terbantahkan. Dan kamu masih mencoba membela diri. Kakak, aku tahu keluarganya miskin. Dan aku selalu mencoba membantunya. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan membalas kebaikanku dengan pengkhianatan seperti ini. Dia mencuri kalung yang ayah berikan padaku. Aku hanya mengonfrontasinya soal itu, tapi dia malah berani melawan. Bagaimana kalian bekerja? Bukankah kalian melakukan pemeriksaan latar belakang sebelum merekrut? Bagaimana bisa kalian membiarkan sembarang orang masuk ke sini? Aku sudah terlalu sering melihat orang seperti kalian. Tidakkah kalian tahu siapa yang aman untuk diganggu dan siapa yang tidak?
Beraninya kalian menindas adikku. Aku akan membuat kalian menyesal karena telah lahir. Katanya ujung jari terhubung dengan hati. Kalau menurutku, kita harus menusukkan jarum ke bawah kuku jarinya. Jadi setiap kali dia berpikir untuk mencuri, dia akan teringat rasa sakit ini. Benar. Aku tidak mencurinya. Kalian tidak bisa melakukan ini. Masih mau berlagak keras. Sepertinya kalian tidak akan belajar. Kecuali kalian merasakan sakit. Liu Qingchao, jika kamu berlutut sekarang dan meminta maaf pada Nona Jing, mungkin belum terlambat. Aku tidak mencurinya. Sekalipun kalian menyiksaku sampai mati hari ini, aku tidak akan pernah mengakuinya. Masih tidak mau bertobat. Karena kalian begitu keras kepala. Pengawal. Patahkan tangannya untukku. Berhenti. Mengapa aku punya perasaan aneh saat melihat gadis ini? Ayah datang tepat waktu. Dia mencuri kalungku. Adalah kalung yang ayah belikan untukku dari luar negeri untuk ulang tahunku. Benar ayam. Kami hanya memberinya pelajaran. Itu hanya kalung. Biarkan saja. Ayah, Dia sudah dihukum. Lupakan saja. Ayah. Dia merundung mengiu. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Bagaimana ayah membesarkan kalian berdua? Selalu beri jalan keluar bagi orang lain. Berbaik hatilah kapanpun kamu bisa. Tapi dialah yang merundung mengiu. Ayah. Semuanya bubar. Tuan Jiang. Laporan medisnya sudah keluar. Asisten Wang Asisten Jiang Mingyuan. Nona muda. Tidak memiliki Laporan pemeriksaan rumah sakit. alergi kulit seperti yang diderita nyonya. Kondisi ini memiliki tingkat alergi genetik yang tinggi. Wen Yu pernah mengalaminya. Meskipun sudah disembuhkan, itu meninggalkan sisa alergi. Untungnya, Meng Yu tidak mewarisinya. Wan Yin, tenang saja. Anak kita sehat sempurna. Tuan Jiang. Ada satu hal lagi. Ada apa? Golongan darah Nona Mudu adalah B. Apa? Baik Wan Yin maupun aku memiliki golongan darah. Bagaimana mungkin kita punya anak dengan golongan darah B? Mungkinkah Meng Yu bukan darah dagingku sendiri? Tapi, nyonya, melahirkan di Villa Jiang bukan. Bagaimana mungkin? Benar. Bagaimana mungkin? Tapi bagaimana kamu menjelaskan golongan darahnya? Wen Yu mewarisinya, tapi Meng Yu tidak. Masalah ini harus dirahasiakan. Pergi dan atur tes paternitas The untukku dan film Meng was Yu. Mengerti, translated Tuan Jiang. and narrated by M Media. Baiklah, baiklah. Itu hanya kalung bukan. Kakak akan membelikanmu yang baru. terima kasih kakak. Anggap saja kau sedang beruntung hari ini. Tapi jika ada lain kali, aku tidak keberatan membuatmu menghilang dari Jiangchen. Sudah kubilang, aku tidak mencurinya. Kenapa kalian tidak mau mendengarkan penjelasanku? Karena kau tidak berharga. Aku masih ada urusan. Aku pergi duluan. Berhenti di situ. Apalagi yang ingin kalian lakukan? Apa aku bilang kamu boleh pergi? Sekarang juga segera. Minta maaf pada Meng Yu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus meminta maaf? Keluargaku mungkin miskin. Tapi aku punya prinsip. Aku tidak akan pernah mencuri barang-barangmu. Apalagi yang kalian rencanakan? Apa kamu yang mencurinya? Memangnya penting? Jadi, kalian menjebakku. Ya, akulah yang membayar orang untuk melakukannya. Liu Qingchao, kalau kamu mau menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Kamu putri dari keluarga miskin. Apa hakmu bekerja di perusahaan yang sama denganku? Kamu, kenapa kamu selalu memakai baju lengan panjang dan celana panjang? Apa yang berusaha kamu sembunyikan? Mungkinkah itu semacam rahasia yang memalukan? Lucuti pakaiannya untukku. Lepaskan aku. Kak Meng Yu, lihat tangannya. Kak Meng Yu, ini jangan-jangan penyakit menular ya? Liu Qingchao, kenapa tubuhmu dipenuhi ruam merah? Liu Qingchao, apa kamu terlalu lama tinggal di tempat sampah? Sampai tertular penyakit menular. Pantas saja kamu pakai baju panjang setiap hari. Masih muda, kehidupan pribadimu berantakan sekali. Jangan-jangan ini penyakit kelamin. Kamu berbohong. Aku tidak.
Aku tidak melakukannya. Orang yang busuk pantas mendapatkan tubuh yang busuk. Ini semua adalah balasan yang pantas untukmu. Semua orang harus melihat betapa jalangnya wanita ini. Bangun cepat. Biar semua orang lihat. King Chao. Ibu. King Chao. Siapa yang melakukan ini padamu? Siapa sebenarnya? Itu aku. Kenapa kalian merundung putriku seperti ini? Dasar nenek cacat. Jaga mulutmu. Apa maksudmu dengan merundung putrimu? Liu King Chao mencuri kalung Mengyu. Dia mendapatkan apa yang pantas dia terima. Ibu, aku tidak mencurinya. Mereka menjebakku. Putriku tidak mungkin berbohong. Kalian semua, apa ada kesalahpahaman di sini? Salah paham. Semua orang di perusahaan melihatnya. Kalungku ditemukan di meja putrimu. Tapi tadi kamu bilang. Bilang apa? Apa semua orang mendengarnya? Kalian semua. Ibu. Jangan berdebat dengan mereka. Mereka hanya bertekad untuk merundungku hari ini. Tidak apa-apa. King Chao, ayo kita pergi. Ibu akan mengantarmu pulang. Berhenti di situ. Kamu pikir bisa pergi begitu saja setelah mencuri sesuatu? Biar ku beritahu sesuatu. Kak Mengyu kami adalah putri dari Tuan Jing, orang terkaya di kota ini. Hanya dengan satu ucapannya, dia bisa mengirim pencuri ini langsung ke penjara. Apakah kalian punya bukti? Atas dasar apa kalian melakukan ini? Bukti. Saat Kak Mengyu kami melakukan sesuatu, dia tidak pernah butuh bukti. Seluruh perusahaan ini milikku. Kalau kamu mau bukti, itu mudah sekali didapat. Ibu. Jangan dengarkan mereka, King Chao. Keluarga Jin itu kuat dan berpengaruh. Ibu tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko ini. Nona Jing, kami yang salah hari ini. Kami minta maaf pada Anda. Saya minta maaf Nona Jing. Anda adalah orang yang sangat mulia dan murah hati. Anda. Mohon maafkan kami. Kamu pikir permintaan maaf sederhana bisa menyelesaikan ini? Itu terlalu mudah. Saya sarankan Anda segera berlutut dan bersujud pada Kak Mengyu untuk mengakui kesalahanmu. Ibu. Jangan berlutut. Ibu tidak sanggup melihatmu masuk penjara. Nona Jing, saya berlutut di hadapan Anda, mohon maafkan kami. Tolong maafkan saja kami. Nona Jing, Anda adalah orang yang sangat mulia dan murah hati. Anda, tolong maafkan kami. Nona Jing, terima kasih. Ibu. Menyingkir. Dengarkan Ibu. Nona Jing. Nona Jing. Saya punya uang. Lihat, saya bisa membayar kalung Anda. Nona Jing, saya bisa memberikan kompensasi. Jangan sentuh aku. Siapa yang mau uangmu? Itu sangat menjijikkan. Begitu kotor. Siapa yang tahu ada berapa banyak kuman yang kau bawa? Kak Mengyu kami tidak kekurangan uang. Sial sekali. Dr. Lee, saya harus menemui Dr. Lee. Jika saya tertular penyakit menular gara-gara kau, akan kubuat kau membayarnya dengan nyawamu. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Ibu, aku tidak apa-apa. Nona Jiang, mohon tenang. Kesehatan Anda Dr. Lee, dokter pribadi keluarga Jiang. sama sekali tidak ada masalah. Bagus. Kalau begitu kembalilah bekerja Dr. Lee. Baiklah. Sudah kubilang. Jangan terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang dari luar. Siapa yang tahu virus apa yang mungkin mereka bawa? Terutama Liu Qingqiu itu. Kakak, aku tahu. Tidak. Besok aku harus mencari seseorang untuk mensterilkan setiap tempat yang pernah dia kunjungi. Kakak, kamu sangat baik. Nona muda, pesanan Anda telah tiba. Mohon tanda tangani.
Wan Lin dan aku. Serta Wenyu semuanya kidal. Tapi Meng Yu ternyata tidak kidal. Sebaiknya kau segera beristirahat. Ini semua salah wanita lumpuh itu. Gara-gara dia aku jati mudah. Melepaskan Liu Qingchao. Besok malam adalah gala tahunan. Aku ingin Liu Qingchao dan ibu lumpuhnya itu datang. Sebelum gala dimulai, akan ada pertunjukan menarik untuk mengawali semuanya. Mengenai pertemuan malam ini, kamu harus memastikan untuk menyiapkan semuanya lebih awal. Semuanya. Apa kamu buta? Kamu jalan pakai apel? Maafkan aku. Kamu pikir kata maaf saja sudah cukup? Lupakan saja. Tidak apa-apa. Bagaimana bisa gadis ini juga memiliki ruang merah? Tuan Jian, Presiden Jian, dari planet Tek telah tiba. Bagus. Ayo pergi. Qingchao. Ibu. Kenapa ibu ada di sini? Aku mengambil pekerjaan. Di acara gala tahunan perusahaanmu. Bayarannya 500 yuan. Sebanyak itu. Apa kamu ingat apa yang baru saja kukatakan? Aku baru ingat. Li Qiutong ibu, kandung Jian Meng Yu. Bagus sekali. Kamu kembalilah bekerja sekarang. Setelah selesai, kita berdua akan pulang bersama. The Bagus. film was translated and narrated by M Media. Kalau begitu aku pergi dulu. Maafkan aku. Aku punya pakaian lain di sana. Atau, pakai dulu saja. Kalau begitu silakan jalan. Baik. Untung saja ini berlengan panjang. Bagaimana bisa dia muncul dengan pakaian seperti itu? Kamu tidak tahu. Keluarganya miskin sekali. Benda yang dia pakai itu mungkin dipungut dari tempat sampah. Menjijikkan. Berani-beraninya datang ke aula perjamuan. Dia punya nyali juga. Dia berbau kemiskinan. Jadi ini nona muda dari orang terkaya di kota ini. Gala tahunan grup Jing. Mereka berdua benar-benar seperti langit dan bumi. Liu Qingchao, kenapa kamu punya ruam merah di tubuhmu? Apa kamu belum sembuh dari penyakit kelaminmu? Keluarganya sangat miskin. Bagaimana mungkin dia mampu membayar pengobatan? Sangat kotor. Jika kamu sangat kotor, kita akan menggunakan air panas untuk memandikanmu dan mendisinfeksimu. Biar ku bantu menggosok. Berusahalah sedikit. Kita harus membersihkannya dengan benar. Baiklah. Istri-istri. Aku ingin istri. Kamu mau suami? Suamimu ada di sini. Istri. Kalian semua, kalian tidak bisa melakukan ini. Liu Qingchao, kehidupan pribadimu berantakan. Kamu terkena penyakit kelamin. Siapa yang berani menikahimu? Kebetulan ada orang bodoh di sini. Kamu benar-benar wanita yang beruntung. The film was Aku tidak mau ini. translated and narrated by M Media. Tidak ada yang tidak. Menurutku, si bodoh ini juga sakit. Kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Ayo naik.
Tidak, tidak. Jangan mendekat. Jangan mendekat. King Chao. Pergi sana. Ibu. Dasar lumpuh. Kamu seharusnya senang. Kamu sudah mendapatkan menantu. Minggir. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Apakah kau tidak takut akan pembalasan Tuhan? Di mana petirnya? Ayo sambar aku. Pengawal. Tarik dia menjauh. Hari ini aku akan membuatnya melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana putrinya diambil oleh si bodoh itu. Jangan mendekat. Tidak. Apakah ibu baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan ibuku. King Chao. Ibu. Dasar lumpuh. Bukankah sudah kubilang? Aku melakukan ini demi kebaikan putrimu sendiri. Kenapa kamu tidak mau mendengar? Buka matamu dan lihat baik-baik. Bagaimana putrimu diambil oleh si bodoh itu? Istri. Bukankah dia cantik? Cepat naik. Jika kamu tidak melakukannya sekarang, dia akan melarikan diri. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Keluar. Kau lagi. Sudah kuperingatkan terakhir kali. Kau berani membuat masalah lagi. Masalah? Jelas-jelas kamu yang bertindak semena-mena. Apa yang terjadi di sini? Ayah, kakak, Liu Qingqiao yang melakukannya. Dia mengalami ruam. Dia punya eritema di sekujur tubuhnya. Kami hanya mencoba membantunya. Tapi dia malah membalikan fakta. Kamu sama sekali tidak membantuku. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Siapa yang tahu? Apa sebenarnya ruam di tubuhmu itu? Bagaimana jika itu penyakit menular? Bukankah lebih baik membersihkanmu dengan air panas? Tepat sekali. Lagi pula, kau jatuh sendiri. Bahumu terbuka. Aku tidak tahu apa niatmu. Siapa yang sedang kau coba goda? Gaun ini bahkan bukan milikku. Saat aku masuk, pakaianku kotor. Itu ulahmu. Saat aku masuk, kau merobek pakaianku. Ada yang tidak beres dengan gaun ini. Ada masalah apa? Kalau begitu katakan padaku. Siapa yang memberimu gaun itu? Dia pelakunya. Tuan Jing, aku dijebak. Semuanya baik-baik saja. Mengapa ada orang yang memberinya pakaian? Kau hanya membuat tuduhan liar. Memfitnah adikku. Apalagi yang ingin kau katakan untuk dirimu sendiri. Dia yang berbohong? Menurutku kau yang berbohong. Liu Qingqiao, berhentilah berpura-pura. Aku baru sadar sekarang. Ini semua hanyalah pertunjukan kecil yang kau sutradarai sendiri, bukan? Itu tidak benar. Semua ini adalah perbuatanmu. Liu Qingqiao, aku tahu kamu berasal dari latar belakang yang sulit. Sebagai rekan kerjamu, aku sudah berusaha semampuku untuk membantumu. Aku tidak tahu apa salahku sampai kamu tersinggung, hingga kamu memfitnahku seperti ini. Kau tidak punya bukti. Beraninya kau memfitnah adikku. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, akan kupotong The film lidahmu. was translated Baiklah, and narrated bahkan by jika M. gaunku ini Media. tidak ada hubungannya dengan dia. Saat aku masuk, dialah yang menyiramkan air padaku. Dia pelakunya. Dia menyuruh mereka memukulku dengan pel. Menindasku. Kalian semua melihatnya, bukan? Yang aku lihat, hanyalah ruam merah di tubuhmu. Nona Jian, tadi hanya mencoba menangani kondisimu. Makanya dia meminta bantuan. Dasar tidak tahu diuntung. Bagaimana bisa kalian semua memutarbalikkan fakta seperti ini? Kalian semua berkomplot. Apa maksudmu kami semua berkomplot? Apa kau bilang bahwa kami semua di sini akan berbohong di depan wajahmu? Pengawal, patahkan kakinya dan buang mereka ke laut. Tidak. Ibu, lepaskan ibu. Biarkan dia pergi. Ibu. Tuan Jian, hasil tes paternitas sudah keluar. Tidak ada hubungan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Beng Yu. Dia benar-benar bukan putriku.
Tunggu. Ayah, ini sudah kedua kalinya. Apa ayah masih akan membiarkan wanita ini terus merundung mengiu? Sampai situasinya jelas. Jangan membuat keputusan gegabah. Kamu. Kemari. Di lokasi kejadian hari ini. Kamu pasti melihat semuanya dengan jelaskan. Katakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia yang memulainya. Barusan, saat dia jatuh ke tanah, ada ruam merah besar di tubuhnya. Nona Jian, demi keselamatan semua orang, menggunakan air untuk membantu mengobatinya. Ayah, kakak, kalian mendengarnya kan? Liu Qingzhao, kau tidak akan mengatakan pada kami bahwa saat kami hanya membersihkanmu, kami terlalu kasar dan merundungmu kan? Liu Qingzhao. Apalagi yang ingin kamu katakan? Itu tidak benar. Bukan seperti itu. Putriku tidak berbohong. Dia tidak akan mengarang hal seperti itu. Dia putri ibu. Jati ibu membelanya seperti itu. Ayah, apa ayah melihatnya sekarang? Bukan kami yang berbuat jahat padanya. Liu Qingzhao, jika kau meminta maaf kepada adikku sekarang juga, mungkin aku akan berbelas kasih padamu. Kenapa aku harus melakukannya? Untuk apa aku harus meminta maaf padanya? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Baiklah, karena kau menolak untuk bertobat, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Setiap kali kalian membuka mulut, kalian mengaku sedang membantunya. Tapi saat orang bodoh itu merundungnya, tidak satu pun dari kalian membelanya, mencoba menghentikanku menyelamatkan putriku sendiri. Apakah ini benar? Ayah, jangan dengarkan dia. Seret dia ke sini. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan di sini? The film was translated and narrated by Istriku, M Media. istriku. Istri. Terima kasih. Karena telah mencarikan istri untukku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Istri cantik, ayo pulang, ayo pulang. Menjauhlah dari putriku. Seret dia keluar dari sini. Ayo, Kalian semua mendengarnya bukan? Putri kalianlah yang menghasut orang bodoh itu untuk merundung Qingzhaoku. Meng Yu. Apa yang kamu lakukan? Ayah, mereka pasti bersekongkol dengan si bodoh itu untuk menjebakku. Bukan aku. benar sekali ayah, kau tidak bisa mempercayai perkataan orang bodoh. Jiang Mengyu, apakah aku akan mempertaruhkan ketidakbersalahanku hanya untuk menjebakmu? Aku bisa memaklumi kenakalanmu yang biasanya. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Ayah, kebenarannya bahkan belum terbukti. Bagaimana bisa ayah memihak orang luar? Ayah, itu bukan aku. Itu benar-benar bukan aku. Ini hotel kelas atas. Bagaimana bisa? Orang bodoh berkeliaran di sini tanpa alasan. Bagaimana kalian menjalankan tugas kalian? Tepat sekali. Bagaimana jika dia mengamuk dan melukai semua orang? Ayah, Tuan Jiang, ini semua salah saya. Saya pikir, dia adalah pelayan hotel. Kamu bahkan tidak bisa menangani tugas sekecil ini. Kamu, manajemenmu yang buruk menyebabkan kekacauan di lokasi kejadian. Mulai hari ini, keluar dari grup Yan sekarang juga. Dia sudah terkena infeksi, tapi dia masih bersikap sok suci. tepat sekali. Pergi dari sini sekarang juga. Kamu ini sebenarnya siapa? Pergi dari sini sekarang juga. Pergi dari sini sekarang juga. Bagaimana jika itu menular pada kami? Pergi dari sini sekarang juga. Kalau sakit pergi ke rumah sakit. Tidak, itu tidak menular. Putraku tidak memiliki penyakit menular seksual. Itu adalah eritema alergi. Eritema alergi. Dan sekarang ruam merahnya makin meradang. Ibu, aku baik-baik saja. Apa maksudmu kau baik-baik saja? Bukankah sudah kubilang? Eritema ini akan memicu reaksi alergi. Itu bersifat kinetik. Eritema. Bukankah ini persis seperti Wanlin? Tubuhmu panas sekali. Kau pasti demam. Ayo, mari kita pergi ke rumah sakit bersama ibu. Ini bukan hal yang bisa dijadikan candaan. Ayo pergi, jadilah anak yang baik. Kakak. Ayah. Kakak pingsan. Panggil Dr. Lee. Kenapa eritema di tubuh Liu Qingzhao persis sama dengan yang ada di tubuh kakak? Mungkinkah, Kak Mengyu? Ini dari kemarin, laporan diagnostik Liu Qingzhao dari rumah sakit. Jadi ternyata ini bukan penyakit menular. Ini alergi. Laporan diagnostik. The film was translated Sesuai dugaanku. and narrated by M Aku tidak Media. pernah menyangka bakat alergi Liu Qingzhao sama persis dengan Tuan Muda Jing. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin gadis itu bisa sama dengan kakak? Benar-benar, benar. Aku salah bicara.
Liu Qingchao membuatku kehilangan muka di rapat tahunan. Aku tidak akan melepaskannya. Kak Mengyu, apakah kau punya rencana? Liu Qingchao, aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Mari kita lihat apakah kamu bisa menanganinya. Kenapa ini terasa gatal sekali? Tidak ada alergen di sini. Sepertinya, kami salah paham padamu kemarin. Kau memiliki alergi, bukan penyakit menular. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Kami tidak melakukan apapun. Kami hanya berpikir baunya terlalu tidak sedap. Kami hanya menaburkan sedikit serbuk sari itu saja. Kalian semua, jika terus begini, aku bisa mati. Aku harus pergi sekarang. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Menyingkir. Kamu mau kemana? Sayang sekali tadi malam. Aku tidak berhasil membuat si bodoh itu mengambilmu. Kamu merusak pertunjukan yang bagus. Jadi katakan padaku, bagaimana kamu akan memberi kompensasi kepada kami? Menyingkir. Liu Qingchao, kamu benar-benar berani mendorongku. Kamu jatuh hanya karena sedikit dorongan. Kamu begitu lemah. Jangan berpura-pura mati. Kak Mengyu, aku dengar alergi benar-benar bisa membunuh orang. Tidak akan terjadi apa-apakan. Aku akan bertanggung jawab. Apa yang kamu khawatirkan? Liu Qingchao, bangun. Jika kamu tidak bangun sekarang, aku akan melucuti pakaianmu dan melemparmu ke jalanan. Qingchao. Ada apa dengan Qingchao? Qingchao, jangan menakuti ibu seperti ini. Qingchao. Dia mengalami sesak napas akibat ritme alergi. Ini bisa membunuhnya. Adakah yang bisa menolong saya? Tolong saya mohon. Adakah yang bisa menolong saya? Tolong bantu saya membawa anak saya ke rumah sakit terdekat. Tolong saya mohon. Gadis, tolong saya mohon. Bisa Anda bantu saya? Saya akan membayar Anda selama aku di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyelamatkannya. Jangan takut, Qingchao. Menyingkir. Itu hanya alergi. Dia tidak akan mati karena itu. Dasar orang tua cacat. Kalau menurutku, Liu Qingchao hanya berpura-pura. Apa kamu mencoba menipu kami? Kalian semua sudah keterlaluan. Aku akan melawan kalian sampai akhir. Dasar wanita tua, lepaskan aku. Dasar lumpuh menyedihkan. Kenapa kamu berdiri di sana? Tarik dia menjauh. Aku beritahu kalian semua, jika sesuatu terjadi pada putriku, jika dia meninggal, aku tidak ingin hidup lagi. Aku. Apa kalian semua menganggur? Kakak. Si lumpuh tua itu memukulku. Kalian pasti ingin mati. Putriku menderita sesak napas alergi. Aku hanya mencoba membawanya ke rumah sakit. Tapi dia menghalangiku dan tidak membiarkan kami pergi. Apakah aku harus hanya menonton? Putriku mati tepat di depan mataku. Apa katamu? Alergi. Itu adalah reaksi alergi yang disebabkan oleh tanda lahir saat gala tahunan terakhir kali. Itu bukan penyakit menular. Itu adalah alergi. Liu Qingchao ini ternyata memiliki kondisi yang sama denganku. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah obat alergi. Sudah terlalu terlambat untuk pergi ke rumah sakit sekarang. Jika dia tidak meminumnya, dia benar-benar akan mati. Qingchao, kamu membuatku takut setengah mati, Ibu. Terima kasih. Kakak, mengapa kakak menyelamatkannya? Jika aku tidak melakukannya, dia benar-benar akan mati.
Nona muda, tolong tenanglah. Jangan marah. Jalang. Mengyu. Baiklah. Jangan marah. Kakak membelikanmu. Strawberry favoritmu. Aku tidak mau. Ayo. Berhentilah marah. Makanlah satu gigitan saja. Siapa yang telah membuat putriku yang berharga sedih? The film was translated and narrated by M Media. Itu kakak. Dia merundungku. Dia bahkan bekerja sama dengan orang luar untuk merundungku. Wenyu, kamu adalah kakak laki-lakinya. Ayah, hari ini situasinya istimewa. Adik, dalam situasi hari ini, jika aku tidak turun tangan untuk menyelamatkannya, dia benar-benar akan mati. Itu hanya alergi. Dia tidak akan mati karenanya. Lagi pula bukankah kakak juga punya bakat alergi? Itu hanya karena ayah menyewa dokter terbaik untukku, untuk mengendalikannya. Keluarga Liu Qingchao itu miskin. Mereka tidak punya uang untuk mengobati tanda lahirnya. Begitu dia mengalami sesak napas karena alergi, itu sangat berbahaya. Kamu bilang Liu Qingchao juga memiliki tanda lahir Pot Wen. Kamu yakin? Dan setelah aku memberinya obatku, dia langsung pulih. Ruam merah apa ruam hijau apa? Aku. Baiklah cukup. Akhiri ini. Kamu, berhentilah bersikap keras kepala. Ayah. Pulanglah dan istirahat. Pergi ke rumah sakit sekarang juga. Bawakan saya laporan medis Liu Qingchao. Baik Tuan Jiang. Dokter pernah berkata, Wan Yin mengidap eritema genetik. Kemungkinan besar itu bersifat genetik. Liu Qingchao seusia dengan Meng Yu. Mungkinkah? Bisakah kebetulan seperti ini benar-benar ada di dunia? Tuan Jiang, ini adalah rekam medis Liu Qingchao. Ini benar-benar eritema genetik. 23 April tahun 2002. Mengapa aku mengingat tanggal itu sebagai 5 Juli tahun 2002? Ini juga. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti ini? Tuan Jiang, saat nona muda itu hilang, dia masih bayi. Siapapun yang menemukannya, mungkin hanya asal mengisi. Tanggal lahirnya, Liu Qingchao, memiliki alergi genetik yang sangat langka. Besok saya akan datang ke perusahaan secara langsung. Liu Qingchao itu sangat beruntung. Tidak disangka dia tidak mati kemarin. Aku tidak tahu trik memikat apa yang dia gunakan. Bahkan membuat tuan muda keluarga Jin pergi menyelamatkannya. Kenapa terburu-buru? Kita punya banyak waktu. Kita lihat saja nanti. Apa kau buta? Saya minta maaf. Apa yang kamu lakukan di sini? Nona muda, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda terluka? Lihat, semuanya merah. Apa yang telah kamu lakukan? Nona muda itu lembut dan berharga. Jika sesuatu terjadi padanya, apakah kamu sanggup menanggung tanggung jawabnya? Saya minta The maaf. film was Kakak Mengyu. translated and Siapa ini? narrated by M Pelayanku. Media. Mengapa kau ada di sini? Tadi malam, kamu bertengkar dengan tuan muda dan tidak tidur semalaman. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Jetty, aku mengikutimu. Apa yang mungkin bisa terjadi? Apa ini tempat yang pantas untukmu? Keluar dari sini sekarang juga. Ya, Nona muda, pakaian Anda kotor. Biarkan saya membersihkannya untuk Anda. Jangan sentuh aku. Ini adalah haute couture. Apa kau bahkan mampu membayarnya jika kau merusaknya? Maafkan aku. Orang-orang seperti ini, penuh dengan bakteri. Menjijikan sekali. Ayo pergi. Mengyu, Laporan tes DNA paternitas. kamu bukan putri keluarga Jiing. Kamu adalah darah dagingku sendiri. Seorang putri. Anakku.
Anakku. Anakku. Tahun itu, aku hamil di luar nikah. Jadi aku harus melahirkanmu di ruang utilitas tempatku bekerja. Saat itu, aku tidak tahu siapa yang telah mengambilmu. Tidak disangka selama bertahun-tahun ini, kamu berada tepat di sisiku. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak bisa mengakuimu. Aku hanya bisa melihatmu tumbuh dari kejauhan. Tapi, selama kamu sehat dan bahagia, meskipun aku harus terus melihatmu seperti ini selamanya, aku rela. Aku sudah memastikannya. Liu Qingchao memiliki tanda lahir genetik. Dia adalah putri kandung Jiang Mingyuan. Pergi ke perusahaan sekarang, dan bawakan berkas Liu Qingchao kepada saya. Baik Tuan Jiang. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Saya akan pergi membersihkan diri. The film was translated and narrated by M Media. Mengyu. Ini salah ibu. Karena tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untukmu. Tapi, tenang saja. Ibu tidak akan pernah membiarkan Liu Qingchao diakui oleh Jin Mingyuan. Ibu akan memastikan posisimu tetap aman sebagai nona muda keluarga Jing. Tuan Jing, apakah Anda kesini untuk menemui Nona Jing? Dia sedang beristirahat. Saya akan memanggilnya untuk Anda. Tidak perlu. Di mana Liu Qingchao? Tuan Jing, mengapa Anda menanyakan dia? Jawab saja apa yang ditanyakan Tuan Jiang. Ini sedang jam makan siang. Dia seharusnya berada di tangga darurat. Tangga darurat. Karena dia agak tertutup. Setiap hari saat tengah hari, dia pergi sendirian ke tangga darurat untuk makan. Baiklah, saya mengerti. Kamu boleh kembali bekerja. Wan Ling dulu kidal. Tuan Jiang, apakah Anda mencari saya? Kalau begitu saya permisi. Tuan Jiang, Liu Qingchao sedang berada di perusahaan. Dia tidak kidal. Dia tidak kidal. Mungkinkah kali ini? Dugaanku salah. Tuan Jiang, Kamu sedang melukis. hanya coret-coret saja. Tuan Jiang, kenapa Anda di sini? Aku mendengar apa yang terjadi kemarin. Winyu memberitahuku bahwa kamu memiliki tanda lahir genetik. Apakah kondisi ini nyata? Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah orang tuamu memiliki kondisi ini? Tuan Jiang, kenapa Anda menanyakan ini? Aku akan memberitahumu alasannya nanti. Tapi bisakah kamu memberitahuku sekarang? Ini sangat penting bagiku. Tuan Jiang, ada kabar dari pihak sana. Mereka telah menemukan 2 perawat dari masa itu. Di mana mereka? Saya sudah membawa mereka ke rumah saya. Namun, bagaimanapun kami menginterogasi mereka, mereka bersikeras. Mengatakan Apa? mereka bilang nona muda itu sudah meninggal saat dia dilahirkan. Mustahil.
Aku akan menyelidiki ini sendiri. Tuan Jiang. Kau, Aku masih punya pertanyaan untukmu. Tapi sekarang, aku harus pergi. Kita bisa mengatur waktu nanti. Kita akan bicara nanti. mengapa ayah bersikap begitu sopan kepada Liu Qingqiao? Liu Qingqiao, apa sebenarnya yang telah kau lakukan pada ayahku? Soal aku yang kidal, syukurlah Tuan Jiang tidak mengetahuinya. Tidak. Apa yang sedang kau lakukan? Kamu tidak boleh membiarkan siapapun di perusahaan tahu kalau kamu kidal, terutama Tuan Jing. Kalau tidak, kamu tamat. Kenapa? Karena mendiang nyonya Tuan Jing adalah seorang kidal. Tuan Jing tidak ingin diingatkan akan masa lalu. Jadi dia melarang orang kidal lainnya untuk muncul. Tapi aku memang terlahir seperti ini. Kalau kamu tidak ingin bekerja, maka dengarkan saja aku. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih. Apa yang sedang kau lakukan? Tahan dia. Liu Qingqiao, beraninya kau memikat ayahku. Apa kau tidak punya rasa malu? Tuan Jiang, setelah nyonya melahirkan, dia menyerahkan bayi itu kepada kami. Di mana anakku? Di mana dia? Setelah anakmu lahir, dia meninggal. Mustahil. Putriku Putri Jiang Mingyuan tidak akan mati semudah itu. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan. Katakan. Saya akan ceritakan. Saya akan menceritakan seluruh kisahnya. Tapi setelah Anda mendengarnya, Anda harus membiarkan kami pergi. Kalau tidak, kami akan membenturkan kepala kami di sini. Baik. Selama kamu memberitahuku apa yang terjadi, aku The berjanji film was padamu translated bahwa and aku akan narrated membiarkan by kalian M. berdua pergi. Myriad. Dan bagaimana jika kalian berbohong kepada kami? Saya adalah Presiden Grup Jian. Saya melakukan apa yang saya katakan. Katakan padanya. Nyonya mengalami persalinan prematur. Dan kepala perawat memberikan bayi itu kepada saya. Dia menginstruksikan saya untuk memberikan anak itu suntikan cairan nutrisi. Tapi, saya salah mengambil botol. Setelah saya menyuntikkan cairan itu pada bayi tersebut, dia berhenti bernapas. Sayalah yang menyebabkan kematian anak Anda dan Nyonya. Saya sangat ketakutan saat itu. Jadi saya memohon bantuan Kak Sun. Kak Sun keluar. Dan beberapa saat kemudian dia membawa bayi masuk. Bayi itu adalah nona muda saat ini. Di mana putriku? Di mana darah dagingku sendiri? Saya sangat ketakutan saat itu. Takut Anda akan mengetahuinya. Jadi saya membuangnya ke perbukitan di belakang rumah. Apa yang sedang kau lakukan? Liu Qingqiao, beraninya kau membuat ayahku berbicara padamu seperti itu? Apa kau pantas mendapatkannya? Aku belum pernah melihat ayahku bersikap begitu lembut kepada orang luar. Liu Qingqiao, wanita sepertimu. Kau benar-benar menggoda ayahku. Apa kau tidak punya rasa malu? Aku tidak. Masih berani melawan. Beri dia pelajaran. Aku dengar. Bagi mereka yang punya alergi, mereka harus makan lebih banyak selai kacang. Melawan api dengan api. Tarik dia berdiri.
Kak Meng Yu memberimu selai kacang adalah... Itu tanda hormat. Jangan coba-coba menguji kesabaranku. Tuan Jiang, kami menemukan makam tanpa nama di lokasi perekrutan para perawat. Di dalamnya, The film was ada bayi yang translated dikuburkan di sana. and narrated by M Media. Dia benar-benar tidak berbohong padaku. Putriku. Dia benar-benar sudah tiada. Ini kesalahanku sebagai ayah karena datang terlambat. Di mana kamu? Terkubur sendirian selama 20 tahun. Maafkan ayah, nak. Putriku. Putriku. Kamu? Siapa kamu? Jiing. Tuan Jiing. Mengapa Anda di sini? Ayah datang untuk memberikan penghormatan. Hormat. Tapi, ini makam anak saya. Anakmu. Ya. Anak saya. Dia meninggal saat masih kecil. Jadi saya menguburkannya di sini. Apakah itu berarti? Apakah putriku masih hidup? Tuhan berbaik hati kepada saya. Anak saya meninggal tapi pada hari yang sama, tepat di dekat sini, saya menemukan bayi kecil lainnya. Saya tidak tahu milik siapa itu, begitu kejam. Bayi yang baru lahir. Dan begitu saja, dia sudah mewarisi ruang merah dari orang tuanya. Kondisi itu sungguh sebuah tragedi. Kalau boleh saya bertanya, tanggal berapa? Hari saat Anda menemukannya. Tentu saja saya ingat. 5 Juli tahun 2002. Mungkinkah? Mungkinkah dia? Ya, dia adalah putri saya, Liu Qingchao. Sudah mengalami reaksi alergi. Bagaimana bisa kau selama itu setelah hanya makan sebanyak itu? Ini membosankan. Bagaimana kalau kita memainkan sesuatu yang lebih seru? Kalian berdua, lucuti pakaiannya. Aku ingin merekam ini dan mengunggahnya ke internet. Jangan menutupi dirimu. Beraninya kau menggigitku. Berhenti. Qingchao. Qingchao. Cepat berikan obat Winyu. Apakah kamu merasa lebih baik? Ayah, mengapa ayah menyelamatkan wanita rendahan ini? Dia baru saja berani. Diam. Meng Yu. Ayah sudah terlalu memanjakanmu. Itulah sebabnya kamu menjadi begitu tidak tahu aturan. Bagaimana bisa kamu menjadi begitu kejam? Ayah benar-benar tidak menyangka. Ayah benar-benar membentakku. Demi wanita rendahan ini. Liu Qingchao, pergilah ke neraka. Jangan membuat keributan. Kamu harus tetap di ruangan selama beberapa hari ke depan. Dan merenungkan tindakanmu. Bawa dia pergi. The film Ya. was translated and Lewat sini, narrated Nona. by M Media. Sekarang sudah tidak apa-apa. Jangan takut. Terima kasih. Qingchao. Bisakah kamu menjawab pertanyaan yang saya ajukan sebelumnya? Apakah orang tuamu pernah mengidap penyakit ini? Tidak. Tuan Jiang, saya harap Anda tidak menertawakan saya. Tetapi orang tua kandung saya menelantarkan saya. Ibu saya membesarkan saya sendirian. Dia sudah bertanya pada banyak dokter. Dan mereka semua bilang itu penyakit keturunan. Waktunya dan lokasinya. Ruang merah itu semuanya cocok. Tuan Jiang, apa yang sedang Anda bicarakan? Qingchao. Kamu adalah. Dia dan Meng Yu sering berselisih. Jika dia tahu dia mungkin tidak akan bisa langsung menerimanya, sebaiknya saya menunggu sampai tes paternitas selesai. Begitu terkonfirmasi, maka saya akan mencari cara untuk menanganinya perlahan. Kamu adalah karyawan saya. Sebagai atasanmu, saya harus menjaga staf saya. Mengenai Meng Yu, saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Mengapa kamu tidak pulang hari ini? Saya beri kamu libur hari ini. Pergilah beristirahat. Terima kasih Tuan Jiang. Pergilah sana. Ambil ini. Lakukan tes paternitas untuk dia dan saya. Baik Tuan Jiang.
Jiang Mengyu, apa yang kau lakukan? Ini kantor. Liu Qingzhao, kau memaksa aku melakukan ini. Mengyu, Kakak, Mengyu. Liu Qingzhao. Kenapa kamu melakukan ini? Mengyu mungkin pernah merundungmu di masa lalu. Tapi haruskah kamu membunuhnya? Aku tidak melakukannya. Aku tidak membunuh siapapun. Dia sendiri yang melakukannya, dia melukai dirinya sendiri. Dia merekayasa semuanya. Sebelum kita masuk, apakah ada orang ketiga di ruangan ini? Liu Qingzhao, The film aku was selalu mengira kau gadis yang baik. translated and narrated Aku tidak by menyangka M. kau Media. begitu kejam. Tidak seperti itu. Ayah sakit sekali. Apa aku akan mati? Tidak sakit lagi ayah di sini. Tidak apa-apa, kita akan segera pergi ke rumah sakit. Ayah, biar aku saja. Cepat. Tuan Jiang, mohon dengarkan saya. Saya tidak membunuhnya. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Mengyu memang dimanja, dan dia sering melindasmu. Tapi sepertinya Mengyu benar selama ini. Orang sepertimu tidak pantas mendapatkan simpati siapapun. Liu Qingzhao, jika sesuatu terjadi pada Mengyu, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Cepat, cepat, cepat. Mengyu, kau akan baik-baik saja. Ayah ada di sini. Ayah ada di sini. Mengyu, Jadi apa yang harus kita lakukan? Cara terbaik adalah membuatnya menghilang selamanya. Tidak apa-apa, ayah. ini semua salahku. Aku tidak menjaga Mengyu dengan cukup baik. Mengyu kehilangan banyak darah. Dia pasti sangat kesakitan. Ayah, jangan panik. Mengyu akan baik-baik saja, jangan khawatir. Qingzhao, kamu. Kenapa kamu gemetar? Ibu. Ibu. Ada apa? Ibu. Itu benar-benar bukan aku. Aku tidak membunuh Jiang Mengyu. Dia yang menusuk dirinya sendiri. Ibu. Ibu percaya padamu. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kamu masih tidak mau mengakuinya. Hari ini, aku akan menuntut keadilan untuk Mengyu. Tuan muda Ji, pasti ada kesalahpahaman. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Ginjal pasien telah tertusuk. Situasinya kritis. Kita harus segera mencari ginjal yang cocok untuk transplantasi. Mulai persiapannya. Mencari ginjal yang cocok. Mencari ginjal. Wenyu, kau harus segera memeriksa. Mencari ginjal yang tersedia di bawah naungan Jiang Group dan lihat apakah ada yang cocok. Dan dua orang itu juga. Tuan Jiang. Bagaimana? Kami sudah mencari di setiap basis data, tapi kami tidak bisa menemukan. Mencari ginjal yang cocok untuk nona Film muda. was translated Tapi and keduanya sangat narrated cocok. by M. Media. Benarkah? Ya, Tangkap mereka berdua. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Liu Qingzhao, kau tidak punya pilihan lain. Sebaiknya kau melakukan apa yang kukatakan. Jika kau melakukannya, aku mungkin akan membiarkanmu dan ibumu tetap hidup. Jika tidak, kalian berdua mati. Baiklah, aku akan mendonorkannya. Tapi kau harus melepaskan ibuku. Tidak, Qingzhao. Kamu masih sangat muda. Dengarkan ibumu. Ibu. Hanya satu ginjal. Aku tidak akan mati karenanya. Tidak, Qingzhao. Qingzhao, kamu masih sangat muda. Qingzhao, dengarkan ibumu. Qingzhao. Jangan tanda tangani itu. Qingzhao. Qingzhao. Tidak, Qingzhao. Qingzhao kembali.
Dengarkan ibu. Ibu bisa melakukan ini. Ibu bisa melakukan ini. King Chao, King Chao, King Chao. Suster, bukankah aku baru saja mendonorkan ginjalku untuk ibu? Kenapa? Tidak ada satupun bekas luka di tubuhku. Setelah kami membiusmu ibumu menerobos masuk ke sini. Dia bersikeras untuk mendonorkan ginjalnya menggantikanmu. Apa? Jangan bicarakan itu lagi. Aku dengar pendonor ginjal itu bernama Liu Chuixiang. Meninggal karena operasinya gagal. Dia sudah meninggal. Ibu. Ibu. Ibu, bangunlah ibu. Ibu, kita sudah berjanji. Aku akan merawat ibu. Ibu, bagaimana bisa ibu mengingkari janji ibu? Ibu. Tidak apa-apa. Xiao Chao, ayo kita pulang. Ibu. The film was translated Ayo kita pulang. and narrated Ayo by kita M pulang. Media. Ibu. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Ibu. Ibu. Apakah semuanya sudah selesai? Mengnu jangan tidak sabaran. Saya sudah mengurus dokternya. Kematian Liu Chuixiang akan dinyatakan sebagai kecelakaan bedah. Tidak akan ada yang pernah tahu. Dengan begini, Liu Qingchao akan benar-benar sendirian. Aku tidak menyangka rencanamu akan begitu efektif. Sekarang ayah dan kakak akan benar-benar membencinya. Jiang Mengyu, ternyata kau. Kau orang yang membunuh ibuku. Liu Qingchao, apa yang kamu lakukan? Aku mendengar semuanya. Aku mendengarnya dengan jelas. Dia menyuap dokter untuk membunuh ibuku. Kau boleh menyakitiku sesukamu. Tapi kenapa kau harus membunuh ibuku? Dia satu-satunya keluarga yang tersisa bagiku. Jiang Mengyu, bayar kejahatanmu dengan nyawamu. Aku akan membunuhmu. Liu Qingchao. Apa kamu sudah gila? Liu Qingchao, apa yang kau lakukan? Letakkan pisau itu. Bukankah kau bilang kau tidak akan menyakiti Mengyu? Apa yang kau lakukan sekarang? Bunuh dia. Semuanya dipaksakan kepadaku oleh kalian semua. Kalian semua satu persatu. Tanpa memeriksa fakta sedikit pun. Hanya karena dia mengaku sebagai putri Anda. Kalian harus melindungi seorang pembunuh. Omong kosong apa lagi yang kau bicarakan? Aku tidak bicara omong kosong. Dia membunuh ibuku. Kematian ibumu adalah kecelakaan bedah. Kecelakaan. Itu bukan kecelakaan. Dia menyuap dokter untuk membunuh ibuku. Kamu harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Apa kamu punya bukti? Bukti. Ya. Aku tidak punya bukti. Jadi tidak ada di antara kalian yang akan percaya padaku. Ibu ini sia-sia. Xiao Chao lemah. Xiao Chao tidak bisa membalaskan dendam ibu. Halo Tuan Muda Jian, hasil tes paternitas yang Anda minta untuk dipercepat sudah tiba. Ibu. The film was translated Xiao Chao akan and menyusul ibu narrated sekarang. by M Media. Liu Qingchao adalah adik kandung Anda. Segera turun untuk menemuinya. Tidak. Adik perempuan. Wenyu, apa yang baru saja kau panggil dia? Adik perempuan. Ayah aku sudah melakukan tes DNA paternitas. Dia adalah adik perempuan kandungku.
Sialan kakakku. Sejak kapan sebenarnya dia mengetahuinya? Liu Qingchao sebenarnya adalah putri kandungku. Selamatkan dia cepat. Sedang dioperasi, putriku. Itu begitu jelas. Mengapa aku tidak menyadarinya lebih awal? Ini semua salahku. Jika aku menyadarinya lebih awal, aku tidak akan menekannya, dan dia tidak akan terluka. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana mungkin aku bisa menghadapi Wan Lin? Ayah, kakak punya roh pelindung. Dia akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Meskipun dampaknya tidak parah, itu masih menyebabkan trauma signifikan pada tengkoraknya. Ada risiko pecahnya pembuluh darah otak jika dia tidak kunjung sadar. Kita dalam masalah. Ayah, Tuan Jiang, tolong dengarkan penjelasanku. Aku tidak membunuhnya. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Meng Yu memang manja dulu, dan selalu merundungmu. Sekarang sepertinya Meng Yu benar. Seseorang sepertimu sama sekali tidak pantas mendapatkan simpati. Liu Qingchao, kau tidak punya pilihan lain. Sebaiknya kau ikuti perkataanku. Aku masih bisa mengampuni nyawamu dan nyawa ibumu. Jika tidak mati saja. Ini salahku. Ini salahku sebagai ayah, karena tidak menjagamu. 20 tahun. Kau menderita di luar sana. Selama 20 tahun penuh. Sekarang setelah kau akhirnya kembali pada ayahmu. Aku tidak menyadarinya. Dan tidak menghentikan. Konflik antara kau dan Meng Yu tepat waktu. Memaksamu ke kondisi seperti ini. Ini semua salahku. ayah. Tolong jangan seperti ini. Jika Wan Lin tahu, dia pasti akan memarahiku sampai mati. Bahwa semuanya berakhir seperti ini. Tidak ada yang menginginkannya. Kami tidak pernah menyangka bahwa operasi itu akan gagal. Liu Cui siang itu. Dia membesarkan putriku sejak kecil. Di matanya, dia adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Sekarang setelah Liu Cui siang meninggal, wajar jika adiknya merasa emosional. Dia memiliki tabiat yang persis sama dengan Wan Lin. Setia dan baik hati. Ayah tahu ayah salah Qingchao. Bisakah kau memaafkan ayah? Jika kau bisa bangun. Ayah bersedia. Ayah rela menukar 10 tahun sisa hidup ayah, Qingchao. Tolong bangunlah. Liu Qingchao, bagaimana jika dia bangun? Apa yang akan dia? Jangan khawatir Meng Yu. Liu Qingchao mengalami kecelakaan yang sangat mengerikan. Tidak mungkin dia bisa selamat. Meng Yu, Kakak, lukamu belum sembuh. Aku sudah membuatkan sup ayam untukmu. Minumlah, agar energimu pulih kembali. aku tidak lapar kakak. Liu Qingchao itu. Meng Yu, ada sesuatu yang belum ayah dan aku beritahukan padamu. Kamu sebenarnya bukan darah daging ayam. Bertahun-tahun lalu pelayan kami membuat kesalahan dan membawamu ke sini untuk menggantikan orang lain. Begitu ayah dan aku mengetahuinya. Kami menghabiskan waktu selama ini untuk mencari pewaris asli keluarga Jian. Apakah itu Liu Qingchao? Aku sudah melakukan tes DNA paternitas. Dia adalah adik kandungku. Meng Yu, apakah kamu ingin mencari orang tua kandungmu? Jika kamu mau, aku bisa membantumu. Tidak. Aku tidak mau itu kakak. Kau, aku dan ayah. Kita sudah hidup bersama selama lebih dari 20 tahun. Di dalam hatiku, kita adalah keluarga yang nyata, kakak. Jangan tinggalkan aku. Kau dan ayah tidak boleh membuangku. Dasar bodoh. Kamu akan selalu menjadi adikku. Jangan khawatir. Jetil Liu Qingchao itu. Bagaimana keadaannya sekarang? Mereka berhasil menyelamatkan nyawanya. Namun para dokter mengatakan, dia mungkin tidak akan pernah sadar. Kamu harus beristirahat, Meng Yu. Aku pergi sekarang.
Liu Qingchao itu. Dia benar-benar memiliki nyawa cadangan. Dia masih belum mati setelah semua itu. Paling baik jika dia tidak pernah bangun lagi. Kalau tidak, Kapalan ini. Pasti karena semua pekerjaan kasar yang kau lakukan. Gadis malang. Tidak pernah merasakan hari yang mudah. Qingchao, tolong bangunlah. Selama kau bangun, ayah bersedia melakukan apapun untuk menebus kesalahan ayah padamu. Meng Yu, The kenapa film kamu was ada di sini? translated King and Jawa adalah narrated keluargamu. by M Media. dan dia juga keluarga bagiku. Aku ingin menemuinya. Qingchao, Qingchao. Qingchao. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah sadar? Di mana ini? Qingchao, ada apa? Siapa kau? Aku ayahmu, Qingchao. Ada apa, Qingchao? Ayah? Aku tidak kenal tahu, jangan sentuh aku. Qingchao. Ada apa, Qingchao? Aku tidak kenal kau. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Baiklah, baiklah, ayah tidak akan menyentuhmu. Ayah tidak akan menyentuhmu. Qingchao, lihatlah ayah baik-baik. Ayah adalah Tuan Jian. Tuan Jiang, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu. Di mana ibuku? Aku ingin mencari ibuku. Ibumu dia sudah. Dia terlalu gelisah sekarang. Jangan membuatnya semakin tertekan. Segera panggil dokter ke sini. Qingchao. Sebentar lagi ayah akan mengajakmu mencari ibu, boleh? Baik, cari ibu. Dokter, cepat periksa kakakku. Apa yang terjadi padanya? Dia mengalami cedera kepala yang parah, ditambah lagi dia telah terpicu. Itu seharusnya gangguan stres pasca trauma. Selama periode ini, Anda harus menemaninya dengan baik. Anda benar-benar tidak boleh membiarkannya terpicu lagi. Baik, aku mengerti. Berdasarkan apa yang dikatakan dokter, Liu Qingchao sudah gila. Aku ingin melihat sendiri. Apakah kau benar-benar gila atau hanya berpura-pura? Qingchao. Apa kau mengenaliku? Pembunuh. Dia membunuh ibuku. Qingchao, Meng Yu bukan pembunuh. Ibumu meninggal karena kecelakaan operasi. Meninggal. Ibu, bukankah kita sudah sepakat? Aku akan merawat ibu di hari tua. Ibu, bagaimana bisa ibu mengingkari janji ibu? Ibu The baik-baik film was saja. translated and Xiao Zhou. narrated by M Ayo kita Media. pulang. Ibu, ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Ibu. Aku ingin mencari ibuku. Ibuku sudah meninggal. Aku tidak punya ibu lagi. Ibu. Ibu. Kau orang yang membunuh ibuku. Kau pembunuh. Nyawa dibayar nyawa. Aku akan membunuhmu. Qingchao, Qingchao. Kematian ibumu adalah kecelakaan operasi. Itu tidak ada hubungannya dengan Meng Yu. Ibu. Qingchao. Dokter. Dokter, cepat. Obat penenang. Lepaskan aku. Mengapa Qingchao terus bersikeras bahwa kematian ibunya ada hubungannya dengan Meng Yu? Mungkinkah? Mustahil, ayah. Meng Yu memang sedikit manja. Tapi dia tidak mungkin membunuh siapapun. Kau benar, tapi aku merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Ada sesuatu yang mencurigakan.
Pergi dan selidiki dokter yang melakukan operasi pada ibunya hari itu. Baik. Mengyu. Apa yang terjadi dengan lehermu? Siapa yang menindasmu? Liu Qingchao. Dia bangun. Apa? Dia bangun. Tapi dia gila. Dia tidak mengenali siapapun. Dia hanya mengenaliku. Dia menatapku dan berkata, "Aku membunuh ibunya." Ayah dan kakak keduanya ada di sini. Cepat atau lambat, mereka akan tahu bahwa itu adalah perbuatanku. Bagaimana bisa jeti begini? Ibu, bantu aku. Kumohon bantu aku. Ayah sudah tahu bahwa Liu Qingchao adalah putri kandungnya. Jika ayah tahu bahwa semua ini, aku yang merencanakannya, dan aku yang membunuh Liu Chuixiang, ayah pasti tidak akan menginginkanku lagi. Ayah akan mengusirku dari keluarga Jiing. Ibu, hanya ibu yang bisa aku andalkan sekarang. Jangan khawatir, Mengyu. Ibu akan mencari cara. Liu Qingchao, jangan salahkan aku. Jika kamu harus menyalahkan The seseorang, film was salahkan dirimu sendiri. translated and Karena mencuri narrated posisi by nona muda sulung M-Media. keluarga Jiing. Semoga kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Aku khawatir setengah mati. Aku tidak tahu apakah rencanaku berhasil. Berhenti. Tangkap dia. Qingchao. Ayah, kakakku baik-baik saja. Dia hanya pingsan. Bibili, bagaimana mungkin itu dirimu? Putriku tidak memiliki dendam padamu. Mengapa kau membunuhnya? Bicara. Tuan Jiang, dokter yang melakukan operasi pada Liu Chuixian sudah ada di sini. Bukan saya. Benar-benar bukan saya. Tuan Jiang, tolong ampuni saya. Tuan Jiang. Jadi maksudmu, benar-benar ada seseorang yang menghasutmu untuk membunuh Liu Chuixiang di meja operasi. Bicara. Siapa sebenarnya yang menghasutmu melakukan ini? Itu. Itu adalah aku. Aku memberinya sejumlah uang. Saat dia mengangkat ginjal Liu Chuixiang, dia diperintahkan untuk menyebabkan sedikit kecelakaan. Untuk membiarkan Liu Chuixiang meninggal di meja operasi. Tapi siapa sangka, wanita ini akan benar-benar menemukan rencanaku. Agar orang lain tidak tahu. Aku tidak punya pilihan selain membunuhnya. Itu benar-benar gila. Mengapa kau melakukan hal seperti itu? Itu karena aku menaruh dendam padanya. Saat kami masih muda, aku bekerja sebagai pelayan di rumah yang sama dengannya. Saat itu, karena keluargaku sangat membutuhkan uang, aku mencuri barang paling berharga milik majikan untuk dijual. Tapi siapa sangka, dia akan melaporkanku. Sejak saat itu, aku menaruh dendam. Kesempatan yang sangat bagus. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Itu salahmu sejak awal. Dan kamu masih ingin membalas dendam. Karena kalian semua sudah tahu segalanya sekarang. Maka tidak ada lagi yang perlu kukatakan. Lakukan apapun yang kalian inginkan padaku. Aku pasrah. Meskipun aku melepaskanmu hari ini, hukum tidak akan membiarkanmu. Bawa dia pergi. Kirim dia ke kantor polisi. The film was translated and narrated by M-Media. Ayah, aku tidak pernah menyangka bahwa ibu angkat kakakku akan dibunuh oleh pelayan kita sendiri. Bagaimanapun juga, pada akhirnya ini salahku karena telah mengecewakan Qingchao. Kakak, apa yang akan terjadi pada Bibili?
Apakah dia akan dipenjara? Dia melakukan pembunuhan. Itu berarti hukuman mati. Hukuman mati. Ayah, Bibi Lee sudah bekerja untuk keluarga kita. Selama bertahun-tahun, meskipun tidak memberikan kontribusi besar, dia sudah bekerja keras. Dia tidak boleh mati. Meng Yu, aku tahu kamu punya hati yang baik. Tapi untuk situasi hari ini, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. King Chao. Ayo makan sedikit saja. Aku tidak mau. Jika kamu terus menolak untuk makan, bagaimana tubuhmu bisa pulih? Ambil satu suap saja. Aku bilang aku tidak mau makan. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi kondisi kakakmu sungguh tidak terlihat baik. Dia belum makan apapun selama beberapa hari ini. Setelah sekian lama, tubuhnya pasti sudah tidak kuat lagi. Ayah, kakakku jadi seperti ini. Semua karena kematian Bibi Liu. Kenapa kita tidak membawa kakakku ke makam Bibi Liu? Mungkin dia akan sadar kembali. Itu satu-satunya pilihan yang tersisa bagi kita. Ayo kita lakukan seperti yang kamu sarankan. Makam Liu Puisia. King Chao. Bukankah kamu selalu menangis memanggil ibumu? Makam ibumu ada tepat di depan sana. Pergilah dan temui dia. Ibu. Ibu. Aku minta maaf. Karena kurangnya bakti putri ibu. Orang-orang jahat itu bisa merenggut nyawa ibu. Ibu, The film was translated saat ibu terbaring, and narrated sendirian by di ranjang rumah Amelia. sakit itu. Betapa sakitnya perasaan ibu saat itu. Bagaimana bisa ibu meninggalkanku sendirian? Bagaimana aku harus melanjutkan hidup seorang diri sekarang? Ibu, King Chao. Kami sudah mengirim pembunuh yang menghabisi ibumu ke kantor polisi. Kami tidak akan membiarkannya lolos. Dia pasti akan menerima balasan atas perbuatannya. pembunuh yang merenggut nyawa ibuku. Kami sudah mengetahui. Pembunuh yang menghabisi ibumu adalah pelayan keluarga Jiang kita, Li Qiutong. Bertahun-tahun yang lalu, dia memiliki sedikit konflik dengan ibumu, jadi itulah sebabnya dia. Karena itu dia. Tidak, dia bukan pembunuhnya. Pembunuh yang merenggut nyawa ibuku adalah Jiang Mengyu. King Chao. Meskipun Meng Yu pernah merundungmu, dia tidak akan sampai hati untuk merenggut nyawa ibumu. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Bagaimana mungkin itu bohong? Seharusnya aku sudah tahu sejak lama. Kalian tidak akan memenjarakan Jiang Mengyu. Karena dia adalah kerabat kalian, jadi kalian melindunginya. Kalau begitu, mengapa kalian menyelamatkanku sejak awal? King Chao. Kamu adalah darah dagingku sendiri. Bagaimana mungkin ayah bisa berdiam diri dan melihatmu mati? King Chao. Putri kandung. Apa yang Anda katakan? Itu tidak mungkin. King Chao, dengarkan aku. Kami sudah melakukan tes paternitas. Kamu adalah keturunan sejati dari keluarga Jiang kami. Aku bukan. Aku bukan. Aku bukan. King Chao. 20 tahun yang lalu, pelayan keluarga Jiang menukar anak-anak itu. Untungnya kita menemukan satu sama lain. Jangan mendekatiku. Kalian bukan keluargaku. Ibukulah keluargaku. Kalian semua adalah kaki tangan. Kalian adalah kaki tangan yang membunuh ibuku. King Chao, tenanglah. Masalah ini, Meng Yu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kematian ibumu. Meng Yu mungkin telah menyakitimu di masa lalu, tapi ayah berjanji padamu sebagai ayahmu. Meng Yu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. King Chao, ayah akan menebus kesalahan ayah padamu di masa depan. Ingin menebus kesalahan?
Aku tidak butuh kompensasi dari kalian. Yang aku inginkan adalah pembunuh yang merenggut nyawa ibuku. Nyawa dibayar nyawa. Bisakah Anda melakukannya? Anda terus mengatakan bahwa aku adalah putri kandung Anda. Tapi di dalam hati Anda, apakah Anda masih lebih membela Jiang Mengyu? Apakah Anda masih lebih mempercayainya daripada aku? Kalau begitu, untuk apa kalian memaksaku kembali? King Chao, The maukah film kamu was pulang bersama ayah? translated and Kemudian narrated by kamu bisa M menghadapi Media. Mengyu dan meluruskan semuanya. Tidak ada yang perlu aku diskusikan dengannya. Tapi kita adalah keluarga. King Chao, Sebuah keluarga. Kita sama sekali bukan keluarga. Aku tidak pernah punya ayah saat tumbuh dewasa. Ibukulah yang membesarkanku seorang diri. Namaku Liu Qingchao. Aku bukan bagian dari keluarga Jiang kalian. Aku hanya punya satu anggota keluarga, yaitu ibuku, Liu Chuixiang. Aku tidak punya ayah. Selama aku hidup, aku akan membuat Jiang Mengyu membayar harganya. Aku akan membuatnya membayar dengan nyawanya. King Chao, King Chao. Kamu masih tidak mau menganggap ayah sebagai ayahmu ya? Ayah, Qin Xiao sedang sangat marah saat ini. Tidak peduli apa yang kita katakan, dia tidak akan mendengarkan. Untuk nanti, kita akan menjelaskannya padanya dengan baik. Dia akan mengerti. King Chao, cepat lihat paha ayam yang ibu buatkan untukmu. Ini kesukaanmu. Ayo makan paha ayammu. Piagam penghargaan. Bagi ibu, King Chao selalu yang terbaik. King Chao, apakah kamu suka baju baru yang ibu belikan untukmu? Apakah kamu menyukainya? Ibu. Kenapa ibu meninggalkan Xiao Zhou sendirian ibu? Sesuai dengan pasal 232 dari Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok, putusannya adalah sebagai berikut. Terdakwa Li Qiuton bersalah atas pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman mati untuk dilaksanakan segera. Mengyu, ibu, sebelum ibu meninggal ibu sangat ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Waktunya habis. Bergeraklah. Tunggu. Mengyu, kenapa kamu ada di sini? Ada beberapa hal yang ingin aku katakan padanya. Kamu hanya punya 5 menit. The film was translated and narrated Ibu by pasti M terlihat Media. mengerikan sekarang. Selama ibu tidak keberatan. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini? Di mataku, kau tidak lebih dari pelayan yang bisa dibuang. Apakah melakukan ini benar-benar sepadan? Kamu anak yang konyol. Karena kamu adalah putri ibu. Di dunia ini, ibu mana yang tidak menyayangi anaknya sendiri? Ibu yang tidak berguna. Ibu tidak bisa memberimu kehidupan yang layak. Bahkan hal terakhir pun, ibu benar-benar mengacaukannya. Tapi untungnya, Jiang Mingyuan tidak mencurigaimu. Liu Qingchao sekarang bersikeras bahwa kamulah yang membunuh ibunya. Dia tidak akan pernah mengakui Jiang Mingyuan sebagai ayahnya. Masa depanmu sudah ibu siapkan untukmu. Kamu bisa tenang sekarang dan hidup sebagai nona muda di rumah ini. Ibu, sejak kecil aku tidak pernah punya ibu. Ibu adalah orang yang paling baik kepadaku setelah ayah dan kakakku. Sebelum ibu pergi. Dengar kamu memanggil ibu sebelum ibu pergi, ibu sangat puas.
Ibu sangat puas. Waktunya habis. Di sini dingin. Kamu harus kembali sekarang. Pergi. Ibu? 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 Liu Qingchao. Ini semua salahmu. Ibu. Jiang Mengyu. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Kau yang melakukannya. Kau yang menghancurkan hidupku. Sejak kau muncul, segalanya berubah. Aku ingin membunuhmu. Aku menghancurkan hidupmu. Jiang Mengyu, kaulah yang selalu merundungku. Kau membunuh ibuku. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Jadi Li Qiutong adalah ibumu. Tidak heran, dia mau menanggung kesalahan demi kau, Jiang Mengyu. Kaulah yang membunuh ibuku lebih dulu. Kalian semua pantas mendapatkannya. Wanita itu, lalu kenapa kalau dia mati? Aku sama sekali tidak seperti kalian. Berhenti. Kamu yang melakukan semua ini. Jawab ayah. Ayah kakak. Tidak, itu tidak benar. Aku tadi hanya bicara omong kosong. Ayah, percayalah padaku. Ayah akan segera mengirim The seseorang film was untuk melakukan translated tes paternitas and narrated untukmu by dan M Li Qiutong. Media. Jika kamu bukan putrinya, maka ayah akan mempercayaimu. Mengyu. Sudah sampai sejauh ini. Katakan saja yang sebenarnya. Ya. Aku yang melakukannya. Li Qiutong adalah ibu kandungku. Dia memberitahuku bahwa Liu Qingchao adalah putri kandung keluarga Jing. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang wanita. Apa yang kamu bicarakan? Aku bilang dia hanya seorang wanita, dan ibunya juga hanya seorang wanita. Selama mereka berdua mati, tidak akan ada yang bisa menggantikanku. Mengyu, apa kau sudah gila? Ya, aku sudah gila. Ini semua salahmu. Kau sudah memiliki aku sebagai putri. Kenapa kau harus mencari orang lain? Ini semua salahmu. Kamu jelas-jelas sudah membuat kesalahan. Tapi kamu masih saja menolak untuk bertobat. Ayah sungguh sangat kecewa padamu. Wanita itu Liu Qingchao. Kau menghancurkan hidupku. Aku ingin kau mati. Mengyu, Mengyu, Mengyu. Kamu benar-benar bodoh. Bahkan jika ayah menemukan Qingchao, kamu tetaplah putri ayah. Aku tidak salah. Ini semua salahmu. Mengyu, Mengyu, Mengyu. Kamu anak bodoh. Mengyu. Qingchao. Pulanglah bersama ayah. Tuan Jiang, saya tidak akan kembali bersama Anda. Jangan buang waktu Anda. Mengyu sudah mati. Dia membayar harga atas kesalahannya. Ayah hidup bersamanya selama 20 tahun. Kami memiliki ikatan. Itulah sebabnya ayah memilih untuk mempercayainya. Qingchao. Ayah tahu ayah salah. Maukah kamu memaafkan ayah? Pulanglah bersama ayah. Qingchao. 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 ayah. Apa yang sedang ayah lakukan? Ayah berhutang padanya selama bertahun-tahun ini. Qingchao. Tolong maafkan ayahmu. Tuan Jiang, sekalipun saya harus kembali bersama Anda, saya tidak akan pernah mengakui Anda. Saya hanya punya ibu saya. Dia satu-satunya keluarga yang saya miliki. The film was translated and narrated by M Media. Satu tahun kemudian. Ibu, akhirnya aku berhasil meraih impianku. Aku menjadi seorang pelukis. Kini banyak orang mengantre untuk membeli lukisanku.
Aku mengadakan pameran seni. Dengan ibu sebagai temannya. Semua orang bilang ibu sangat baik.